Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan ya, macam-macam tema yang sudah kita bahas. Dengan narasumbernya juga berbagai macam, ada tenaga kesehatan, dokter, dan juga dokter spesialis ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal varises, yang pastinya Sahabat Eljon pasti mengenal varises yang biasanya terjadi di kaki yang kita ketahui ya. Dan hari ini kita akan membahas sebenarnya apa yang menyebabkan varises, kemudian apa gejalanya, kemudian apakah bisa semakin parah atau seperti apa, dan apakah memang juga terjadi hanya pada wanita ya, karena kebanyakan kan yang mengalaminya terlihatnya adalah wanita gitu. Nah, hari ini kita akan membahas soal varises ini bersama Dr. Aditya Ginting, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Halo Dr. Aditya. Halo Mbak Cynthia, halo semua penonton. Apa kabar dokter? Puji Tuhan sehat, baik. Sehat. Cynthia gimana kabarnya? Baik juga dokter. Oke, dokter, hari ini kita bahas soal varises ya dokter? Iya betul, varises. Oke, mungkin langsung saja nih dokter saya bertanya ya, sebenarnya varises itu apa dokter yang dimaksud dengan varises itu sendiri? Iya, jadi varises secara definisi secara awam ya, secara awam ini adalah suatu penyakit pelebaran pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah vena itu pembuluh darah yang menuju ke jantung. Dan pelebaran pembuluh darah vena ini mengakibatkan tertumpuknya darah di lapisan bawah kulit, sehingga terlihat itu di permukaan kulit terlihat pembuluh darahnya itu melebar dan berkelok-kelok. Dan ini biasa terjadi di daerah pergelangan kaki sama di persendian. Oke, baik. Nah, sebenarnya dokter, varises ini apakah berbahaya atau seperti apa ya dok? Karena kan saya lihat mungkin terlihatnya hanya misalnya di kaki, ada yang seperti itu ya dokter ya, varises bentuknya. Apakah berbahaya atau seperti apa dok? Iya, jadi varises ini ya secara umum memang cuman menunjukkan suatu pelebaran di pembuluh darah vena. Itu kalau stadium awalnya, tapi kalau udah stadium akhir itu udah muncul luka-luka, dan luka-luka itu kan banyak rentan bakteri di situ, dan sehingga bisa masuk ke aliran pembuluh darah, jadilah infeksi yang nggak karu-karuan ke seluruh tubuh. Jadi kalau varisesnya nggak di treatment dari awal, itu jawabannya ya bisa berbahaya. Tapi kalau treatmentnya sudah diketahui dari awal dan treatment dari awal, itu resiko berbahayanya sangat kecil. Oke, baik. Jadi walaupun mungkin orang-orang selama ini merasa nggak ada rasa sakitnya gitu ya dokternya, nggak ada nyeri, cuma hanya terlihat, tapi ternyata juga bisa berbahaya. Nah, gejalanya dokter seperti apa saja dok? Oke, jadi kalau ngomongin gejala ini, kita langsung bahas ke stadiumnya ya. Jadi varises ini punya tingkat perjalanan penyakit. Jadi dari tingkat 1 sampai 6. Sehingga jika tidak segera diobati dari awal, itu menjadi semakin parah. Nah, tahap 1 ini, pembuluh darah vena itu masih kelihatan membesar dan tampak di kulit saja. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, nanti dia bisa naik lagi menjadi parah, menjadi tingkat 2. Tingkat 2 itu pembuluh darah venanya mulai menonjol di kulit, jadi bisa teraba. Yang tadi stadium 1 cuma terlihat, sekarang stadium 2 menonjol dan bisa diraba di permukaan kulit. Terus kalau dilanjut nggak di treatment lagi, itu naik lagi jadi tahap 3. Tahap 3 itu mulai terjadi pembengkakan yang progresif. Jadi kaki itu mulai membengkak dia. Dan kalau diteruskan, stadium itu bisa sampai stadium ke-4, 5, sama 6. Nah, kalau 4, 5, 6 ini sudah 4 itu sudah timbul pigmentasi di kulit, biasanya warnanya hitam. Kalau 5, 6 itu yang udah muncul luka-luka yang basah dan nggak karuan. Oke, baik. Jadi parah atau tidaknya tadi terlihat dari gejala yang terjadi berarti ya dokter ya, ada sampai stadium 5 dan 6 mungkin yang paling parah. Ya. Oke. Nah, kemudian dokter ada juga ya dokter perbedaan bentuk-bentuk pembuluh darah berarti itu ya dokter ya, yang terlihat itu kadang-kadang ada yang terlalu membengkak, kemudian warnanya juga beda-beda. Saya lihat itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter? Iya. Iya, jadi terjadi perbedaan bentuk itu karena pembuluh darah venanya sudah melebar. Yang tadinya itu pembuluh darah vena itu
lurus terus bercabang-cabang, bentuknya bagus, lurus, terus dia melebar sehingga waktu pembuluh darah itu melebar, terisilah pembuluh darah vena itu numpuk di situ sehingga kelihatan dia biru-biru. Dan semakin banyak yang numpuk, itu semakin melebar ya pembuluh darahnya, jadi dia nonjol di kulit. Jadi bentuknya itu udah nggak karuan lah ke kanan kiri, jadi yang nggak mulus lurus gitu, lurus terus cabang-cabang, nggak mulus lagi. Jadi dia mulai membesar, berkelok-kelok, dan kelihatan itu biru-biru ya di permukaan kulit. Oke, baik. Nah, apakah ini termasuk ke dalam penyakit keturunan, dokter? Oke. Jadi kalau dari penelitian, ya memang ada kemungkinan kalau orang tuanya terkena varises, kemungkinan terkena varises pada anaknya memang lebih besar sih. Tapi itu nggak menjamin 100%. Yang paling penting adalah gaya hidup. Contohnya ya wanita-wanita zaman sekarang sering pakai high heels, itu jadi faktor risiko untuk terbentuknya varises. Selain itu juga berat badan. Jadi untuk keturunan itu nggak 100% pasti akan diturunkan dari orang tua yang varises ke anaknya yang varises. Oke, baik. Jadi ada kemungkinannya dokter ya berarti untuk varises ini. Nah, dokter katanya penyebabnya karena disebabkan terlalu lama berdiri, katanya dokter. Sebenarnya benar apa enggak nih, dok? Oke, sebenarnya terlalu lama berdiri ada benarnya juga, tapi nggak 100% begitu ya. Jadi sebenarnya varises itu kalau kita kegiatan itu terlalu lama pada posisi yang sama. Misalnya, kalau profesinya itu dia berdiri terus gitu kan, berdiri terus. Nah, itu resikonya nanti lebih besar terkena varises. Tapi kalau profesinya duduk terus kayak kerja di kantoran gitu, nah itu juga beresiko terkena varises lebih besar. Jadi posisi yang lama itu yang menyebabkan munculnya varises. Jadi bukan hanya berdiri saja, bisa terlalu lama berdiri atau terlalu lama duduk. Oh, oke, baik. Jadi nggak cuma terlalu lama berdiri ya dokter, ya terlalu lama duduk pun juga bisa sebabkan varises. Iya, betul. Jadi sebenarnya penyebabnya sendiri dokter, apa saja penyebab dari varises ini, kenapa bisa terjadi, dok? Ya, jadi penyebab varises ini yang paling berpengaruh itu gaya hidup ya. Sekarang ini gaya hidup ini yang menuntut wanita untuk memakai high heels, terus banyaknya fast food sekarang yang bikin kita menjadi, bukan salah fast food sih sebenarnya. Jadi pola makan kita yang nggak teratur, yang terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak gula, sehingga kita mengalami obesitas. Nah, obesitas itu nanti mempengaruhi terjadinya varises karena berat badan naik, jadi kaki ini menopang berat badan yang lebih besar, jadi timbullah gejala-gejala varises. Kalau yang high itu juga, jadi otot betisnya itu terus berkontraksi dia, jadi fungsi pemompaan vena ke atas itu berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan dia varises. Oke, macam-macam ya dokter ya penyebabnya. Yang penting tadi yang terutama tadi gaya hidup ya dokter berkaitan. Nah, apakah memang tadi kan kita berbicara soal high heel ya dokter ya. Apakah memang varises ini dialami oleh wanita saja, dok? Ini varises dialami oleh wanita itu mitos ya. Jadi varises itu bisa dialami oleh perempuan, sama pria juga bisa terkena varises. Cuman kalau wanita ini dia lebih care sama tubuhnya, karena itu kan estetisnya ya. Kalau wanita kan lebih mementingkan kayak kaki saya kok jelek gitu, ada varisesnya. Jadi dia cepat-cepat pemeriksaan ke dokter. Jadi lebih cepat ketahuannya. Sedangkan kalau yang pria, biasanya dia datang itu kalau sudah keluhannya udah bengkak gitu, stadium 3, 4, 5, sampai 6 dia baru datang ke dokter. Tapi kalau perempuan biasanya stadium awal-awal gitu dia sudah datang ke dokter. Nah, jadi seolah-olah kelihatannya memang wanita yang lebih sering terkena varises, tapi sebenarnya wanita itu lebih cepat datang, jadi lebih cepat terdeteksi dia itu kena varises atau enggak. Sebenarnya yang pria juga risiko terkena varises kok. Oke, berarti nggak cuma pada wanita ya dokter ya, tapi ya memang kenapa terlihatnya banyaknya wanita, karena tadi memang biasanya wanita lebih worry dan takut gitu ya dokter kalau ada yang terlihat mengganggu di bagian kakinya.
Tapi Ya, memang ini terlihatnya memang cuma hanya di kaki kah dokter, di bagian betis ya biasanya? Apakah memang cuma di situ atau ada bagian tubuh lain yang juga bisa, Dok? oke, jadi varises ini bisa terjadi di seluruh tubuh yang memiliki pembuluh darah vena. Cuman yang paling sering memang varises, karena varises di kaki, karena di kaki itu fungsinya ini menopang berat badan. Tapi bisa juga terjadi di eh, alat kelamin perempuan, atau yang disebut dengan vagina, atau di leher juga bisa yang disebut dengan varises esofagus. Cuman yang paling sering itu memang yang terjadi di kaki, varises di kaki. Oke, baik, baik. Jadi nggak hanya di kaki ternyata ya dokter. Iya. Kemudian menyilangkan kaki, dokter, menyilangkan kaki sebelah gitu ya dokter. Ada beberapa yang mengatakan bahwa itu bisa sebabkan varises katanya. Itu benar apa enggak dokter? Oke, jadi ada berbagai mitos ya yang salah mengenai Iya. varises. Ya, Mm-mm. jadi salah satu menyilangkan kaki itu, menekuk kaki setelah melakukan olahraga atau aktivitas berat yang menyebabkan varises itu mitos. Mm-mm. Oke, berarti mitos ya dokter yang menyilangkan kaki itu. Kemudian dokter, kalau untuk kasus ibu hamil juga ya dokter, biasanya ibu-ibu hamil itu akhirnya varises karena mungkin tadi beban yang berat karena mengandung ya dokter ya. Nah, timbulnya varises itu dokter pada saat hamil itu biasanya pada ibu hamil itu sampai ke bagian paha gitu ya dokter ya, Betul. sebagian seluruh kakinya. Apakah setelah hamil itu bisa hilang atau seperti apa dok? Ya, jadi kalau varises pada ibu hamil ini kita lihat historinya dulu ya. Historinya, apakah sebelum hamil dia udah ada varises, atau muncul varisesnya itu setelah hamil. Biasanya kalau yang varisesnya sebelum hamil, nah setelah melahirkan itu muncul varisesnya bisa bisa berkepanjangan. Tapi kalau yang muncul varisesnya pada saat hamil, biasanya setelah melahirkan varisesnya nanti sembuh sendiri, healing sendiri pembuluh darahnya. Oh, oke, baik. Berarti bisa sembuh ya dokter ya untuk ibu hamil. Bisa. Tuh. Berarti kan dokter penyebab dari varises itu kan tadi adanya beban berat seperti mengandung atau hamil ya dokter ya, atau orang obesitas. Nah, orang obesitas sendiri dokter, apakah dia pasti akan varises dokter kakinya atau tidak? Oke, kalau varises pada obesitas, risiko lebih besar ya kalau Mm-mm. pada pada orang-orang yang obesitas berat badannya berlebih, risikonya lebih besar untuk terkena varises karena kaki itu menopang berat badan yang lebih. Tapi nggak menjamin juga, nggak harus orang obesitas pasti terkena varises itu enggak sih. Mm-mm. Oke, baik. Oke. Kemudian dokter katanya tadi setelah berolahraga ya dokter, misalnya kakinya setelah berolahraga itu tidak dilurusin dulu bisa sebabkan varises dan memang informasi ini saya rasa rata-rata orang Indonesia tahu ya dokter, kalau habis olahraga jangan ditekuk kakinya katanya nanti bisa varises dan lain. Apakah ini benar juga dok? Iya, setelah olahraga ditekuk kakinya, ini mesti saya luruskan juga ya kalau itu adalah mitos ya. Mm-mm. Kalau ya itu adalah mitos, jadi nggak berpengaruh pada penekukan kaki setelah olahraga. Jadi varises itu memang kelainan di pembuluh darah venanya. Jadi bukan karena aktivitas kita yang menekuk kaki setelah olahraga. Mm-mm. Oke, berarti nggak mitos ya dokter ya, nggak ada Iya, hubungannya varises dengan itu. betul. Baik. Tapi dokter kalau untuk tadi kita bicara high heels ya dokter, kan mungkin ada beberapa wanita yang memang profesinya harus menggunakan high heels mungkin setiap hari dokter. Apakah ada cara untuk mencegah atau mengurangi dari gejala varises itu dokter ketika seseorang itu harus menggunakan high heels setiap harinya? Iya, jadi sebenarnya high heels ini dilema ya, karena hari gini siapa sih nggak pakai heels kan kalau wanita karir ya. Nah, jadi sebenarnya itu yang terjadi waktu kita pakai high heels, itu normalnya waktu kaki berjalan itu kontraksi otot betis sama mengalirkan pembuluh darah vena ke jantung itu bekerja secara harmonis dengan koordinasi yang baik. Tapi begitu pakai high heels, otot betis itu kontraksi terus sehingga pemompaan darah vena dari kaki ke jantung jadi berkurang. Nah, solusinya, tipsnya
kalau memang harus memakai high heels terus-terusan waktu bekerja, ya paling nggak waktu berangkat kerja pakailah flat shoes. Terus pakai high heels-nya pas kita mulai di kantor atau pada saat bekerja. Atau pakailah high heels yang jangan terlalu tinggi. Itu kan ada yang stiletto, terus palm shoes, itu kan 9 cm ke atas ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu juga sih. Iya, betul dok. Wanita ya. Nah, pakailah yang kira-kira 4 cm is oke lah. Oke, dan mungkin juga jangan terlalu sering ya dokter ya. Iya, betul. Kalau weekend ya nggak usah pakai high heels. Jadi pakainya pada saat kerja aja. Oke. Nah, kalau untuk pria sendiri dokter, berarti kait penyebabnya tadi gaya hidup ya dokter. Kan kalau misalnya perempuan itu high heel salah satunya. Tapi kalau untuk pria sendiri apa dokter hal yang menjadi penyebab paling sering sehingga pria mengalami varises juga? Ya, oke. Jadi varises itu, jadi ini saya luruskan lagi, varises itu umumnya bukan karena penyakit bawaan, jadi karena gaya hidup. Nah, kalau pada pria ini, kok bisa ya pria yang nggak obesitas terus bisa varises? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Nah, kalau yang nggak obesitas ini umumnya karena ada proses degeneratif. Degeneratif itu ya proses penuaan, faktor usia, sehingga kolagen pembuluh darah yang lisis itu tidak bisa regenerasi, sehingga elastisnya berkurang. Nah, pada saat elastisnya berkurang, pembuluh darahnya itu akan numpuk aja gitu di bawah. Dia nggak mampu untuk mengalirkannya ke atas lagi ke jantung. Ya, kebanyakan pria sih karena degeneratif, penuaan, dan kolagennya menurun ya. Elastisnya berkurang. Oke. Kalau terlalu banyak jalan nih dokter, jalan kaki gitu ya dokter ya. Apakah memang juga bisa sebabkan varises dokter terlalu banyak berjalan? Walaupun nggak menggunakan heels gitu dok. Ya, justru banyak perjalanan itu mengurangi risiko terkena varises ya, karena varises itu adalah senang pada orang-orang yang kondisinya statis. Statis itu maksudnya dia berdiri terus, nggak gerak, atau duduk terus kerjaannya. Nah, kalau dibawa berjalan terus, dia kan akan dinamis, sehingga pemompaan otot betis sama pemompaan darah vena dari kaki ke jantung itu menjadi koordinasi yang baik justru karena dia berjalan terus. Dibanding yang cuman berdiri terus atau duduk terus. Jadi kalau punya kegiatan yang dinamis, yang berjalan, kerjaan yang berjalan secara teratur, itu lebih baik karena risiko terkena varises nanti berkurang. Oke, baik. Jadi memang kalau seandainya ada kegiatan atau pekerjaan gitu ya dokter yang mengharuskan terus-terusan berdiri atau terus-terusan duduk, bagaimana dokter menurut dokter untuk mencegah agar supaya tidak terjadi varises? Nah, ini ada tipsnya lagi nih. Jadi kalau duduk terus gitu ya, dan pakai heels terus, itu bisa lurusin kakinya waktu duduk, itu kakinya jangan terus-terusan ditekuk. Jadi kakinya itu harus waktu duduk itu mesti diluruskan, kemudian heelsnya itu ditumpuk ke lantai sambil diluruskan kakinya, digerak-gerakin ke kanan ke kiri. Nah, itu jadi membantu pompa pembuluh darah vena nanti untuk mengembalikan darah dari kaki ke jantung. Oke, baik. Jadi harus diistirahatkan ya dokter, yang terus-terusan duduk juga kadang berdiri dulu sebentar gitu kali ya dok? Iya, kalau misalkan duduk terus, ya cari waktu untuk istirahat sejenak ya, untuk berdiri. Kemudian kalau dia berdiri terus, ya cari waktu sebentar, istirahat sebentar untuk duduk. Jadi berganti-gantian. Oke, baik. Oke, Dokter Aditya, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dok ya? Oke. Baiklah sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Aditya sudah banyak membicarakan soal varises ya, apa saja penyebabnya, gejalanya, dan juga fakta atau mitos-mitos yang biasanya tersebar di masyarakat mengenai penyebab terjadinya varises. Nah, jangan kemana-mana, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas soal bagaimana menyembuhkan dan atau mengobati varises ini. Tetap di Eljon Medical Forum. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya.
Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah, sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya.